Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah, waman, dan siapa yattaqi yang bertakwa Allah kepada Allah, yaj'al dadekaken sapa Allah menjadikan lahu baginya makhrajan, jalan keluar. Siapapun yang bertakwa kepada Allah setakwa-takwanya, maka Allah akan mempermudah kesulitannya, akan meringankan bebannya, akan memberikan solusi jalan hidupnya. Wa yarzuqhu, lan paring rezeki, memberikan rezeki sapa Allah kepadanya min haitsu la yahtasib, saking sekirane ora nyono, ora ngira, ora nyongko sapa man. Dan Allah akan memberikan rezeki dari sesuatu dari jalan yang tidak diperkirakan. Wa may yatawakkal 'ala Allah, wa man utawi sapa wonge, siapapun yatawakkal, yang pasrah, yang tawakal Allah kepada Allah, fa huwa mongko uti Gusti Allah iku hasbuhu, kang nyukupi iman. Maka dengan tawakal ini Allah yang akan mencukupinya, Allah yang akan menanggungnya. Innallaha balighu amrih, teman satunya Allah iku balighu, kang nekaaken amrihi, balighu amrihi, kang nekaaken perkarane man. Nanti Allah yang akan menyampaikan hajatnya, Allah yang akan menghubungkan jalan yang terputusnya. Qad ja'ala, teman-teman dadekaken sapa Allahu Gusti Allah likulli syai'in, maring saben-saben sewiji dadekaken qadron ing pesten. Segala sesuatu itu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah yang disebut tawakal itu hanya kita berserah tanpa apapun yang kita lakukan? Tentu tidak. Tawakal dan ikhtiar serta doa ini adalah rangkaian-rangkaian yang harus ditempuh oleh hambanya, rangkaian-rangkaian yang harus dijalankan oleh hambanya. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa berusaha. Konon suatu ketika Syakik Al-Balkhi meminta izin kepada guru besarnya, guru sufi yang terbesar, yaitu bernama Ibrahim bin Adham, guru sufi yang terbesar saat itu, meminta untuk memasuki makom asbab, di mana rezeki harus melalui proses dengan usaha, dengan bekerja. Maka ia meminta kepada gurunya untuk berdagang beberapa minggu ke depan. Guru pun mengizinkan muridnya untuk menjejaki makom asbab itu. Dan setelah mendapatkan izin dari gurunya, malah maka perbekalannya dipersiapkan untuk perjalanan dan untuk dagang di pasarnya. Namun 3 hari berlalu, tiba-tiba gurunya Ibrahim bin Adham dikejutkan dengan kedatangan muridnya Syakik Al-Balkhi. Keheranan tentu menyergap dalam hati gurunya Ibrahim bin Adham. Bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan muridku kembali lagi? Bukankah aku telah mengizinkan bekerja kepadanya? Ibrahim bin Adham pun kemudian bertanya kepada muridnya, wahai muridku Syakik, gerangan ada apa engkau datang lagi ke sini? Bukankah aku telah mengizinkanmu untuk berdagang? Jawab Syakik seorang murid, wahai Syekh, guruku, di tengah perjalananku menyusuri jalan-jalan di gurun pasir, aku melihat seekor burung kecil yang patah sayapnya, yang buta matanya, yang lumpuh kakinya, tetapi dia masih hidup. Saya ingin mencari jawaban, dari mana burung ini mendapatkan subsidi makanan. Tiba-tiba datanglah dari langit seekor burung besar yang membawa makanan di paruhnya dan memberi makanan kepada burung kecil itu. Maka saat itu saya menyimpulkan ini bukan sebuah kebenaran, tapi ini kebenaran, ya. Maksud saya ini bukan suatu hal yang tidak ada
yang tidak ada rencananya. Ya. Tapi ini adalah kehendak Tuhan. Tuhanlah yang memerintahkan burung besar untuk memberikan rizkinya melalui burung itu. Tidak mungkin ini hanya sekedar sekonyong-konyong koder. Maka wahai sang Syekh Ibrahim bin Adham, aku ingin menjadi seperti burung kecil yang patah sayapnya. Jawab gurunya Ibrahim bin Adham, wahai muridku, burung besar yang perhatian kepada burung kecil ini mengajari kepada manusia selayaknya kita sebagai hamba Allah yang paling mulia, yang punya akal, yang punya pikiran untuk bisa menyayangi sesamanya, untuk bisa memberikan kontribusi kepada yang lain, yang kuat melindungi yang lemah, yang mampu memberikan sebagian rezeki yang diterimanya. Tapi sayang, di kehidupan ini jarang dan sudah diwarnai dengan egoisme, kehidupan yang nafsi-nafsi, kehidupan yang sendiri-sendiri. Kemudian guru itu pun melanjutkan, wahai muridku Syakik, apakah engkau tidak ingin menjadi burung yang besar? Apakah hanya dengan menjadi burung yang kecil, yang patah sayapnya, yang lumpuh kakinya, yang buta matanya dalam kondisi kesakitan, kemudian kamu pasrah? Apakah dengan perilakumu ini kau pasti mendapatkan ridho Allah? Syakik pun berdiam 1000 kata. Kemudian gurunya menyampaikan, melanjutkan perkataannya. Kenapa tidak ingin menjadi burung yang besar, yang bisa usaha, yang bisa mendapatkan rizki dari kelebihannya, bisa disumbangkan kepada orang lain, lebih bermanfaat? Bukankah khairun nas anfa'uhum linnas? Orang yang terbaik adalah orang yang lebih bermanfaat. Kekuatanmu, kepandianmu di dalam mencari usaha, gunakan ini menjadi orang yang bermanfaat di hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukankah engkau telah mendengar sebuah hadis baginda Nabi, al-yadul ulya khairun min yadis sufla, khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas, yang memberi, yang mengasihi, yang melindungi, ini lebih baik daripada tangan yang di bawah, yang dikasihi, yang menerima, yang dilindungi. Al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, khairun minal mu'minid dha'if. Itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Jawab Syakik, "Njih guru, terima kasih. Guru adalah guruku yang sejati. Engkau wawasannya luas." Kemudian guru itu pun melanjutkan, wahai Syakik, yang disebut tawakal adalah jika engkau di rumah, maka tanamlah tanaman itu di kebun. Selesai ditanam, baru kemudian serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara ikhtiar dan tawakal, tawakal adalah dilakukan setelah usaha kita semampu mungkin sebagai manusia diperintahkan Allah untuk menjalani proses. Hasilnya nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar usaha yang kau lakukan nanti, agar usaha yang kau lakukan, jika memang sukses, engkau tidak menjadi orang yang sombong, karena engkau telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah arti tawakal yang sebenarnya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita apa arti tawakal yang harus kita laksanakan.